Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan kita cintai dan banggakan bersama, yang kita muliakan bersama Bupati Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama SMH. Yang kami hormati Wakil Bupati Kuningan, Bapak Muhammad Ridho Suganda SMSI. Yang kami hormati seluruh segenap unsur dari pemerintahan Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap unsur Forkopimda di lingkungan Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati di sini hadir pula Deputi Produk Wisata dan penyelenggara kegiatan event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati para Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Beni Bakhtiar MSI, bersama seluruh Kepala Dinas Pariwisata se-Cirebon Raya. Dulu namanya Ciayu Manjakuning, sekarang namanya Cirebon Raya yang meliputi seluruh kabupaten kota Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan juga Indramayu. Yang kami hormati di sini juga hadir Bapak Pangeran Sultan Abdul Ghani Natadiningrat beserta Ibu Ratu dari Keraton Kacirebonan. Yang kami hormati pemimpin perbankan hadir mungkin di sini dari BJB Kuningan beserta Bank Kuningan. Yang kami hormati segenap undangan stakeholders pemangku kepentingan, para penggiat pariwisata, seni dan budaya se-Cirebon Raya, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak Bupati sebagai pembuka sampai sampaikan pantun seperti biasa. Malam-malam makan peyem ketan, ditemani hangatnya kopi Destana dari Kuningan. Bahagianya Pak Bupati bisa main ke Kuningan, menghadiri acara Festival Angklung 2023. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon berterima kasih atas undangan kepada kami untuk menghadiri acara pada malam hari ini, dan juga kami sangat mendukung kegiatan Festival Angklung 2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan tentunya bahwa kegiatan ini juga sangat penting dan juga sangat memberikan arti yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Kuningan, karena ini juga salah satu upaya dalam rangka bagaimana pengembangan pariwisata khususnya dari seni dan budaya. Sebagaimana kita ketahui Bapak sekalian, tadi sudah sampaikan bahwa angklung telah diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2010 lalu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari sejarah perkembangan angklung diatonik yang dipelopori oleh Daeng Sutikna, Kabupaten Kuningan telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Angklung. Tepuk tangan buat Kabupaten Kuningan. Tentunya selalu diupayakan untuk terus mengembangkan kesenian angklung dan melestarikannya, yang dibuktikan pada malam hari ini kita menyelenggarakan kegiatan atau festival angklung, di mana bahwa ini adalah merupakan salah satu upaya dalam bagaimana mengembangkan pariwisata di Cirebon Raya, khususnya di Kabupaten Kuningan. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, saya masih banyak beberapa kali masyarakat mempertanyakan apa hubungannya Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan pariwisata. Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebagai salah satu amanatnya adalah kami juga memiliki kewajiban di samping sebagai otoritas moneter. Mungkin Bapak Ibu, Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian kalau tahu Bank Indonesia, tahu ini Bank Indonesia bagaimana mengendalikan inflasi, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar. Tapi masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui bahwa Bank Indonesia juga sangat peduli terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah. Salah satu tugas kami di Bank Indonesia juga adalah bagaimana mengembangkan pariwisata di daerah-daerah dalam rangka bagaimana meningkatkan dan juga bagaimana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Bapak Ibu sekalian, tentunya bahwa Bank Indonesia melihat bahwa pariwisata ini adalah merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru
Bukan hanya secara nasional, tapi juga secara kedaerahan. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor lainnya, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan sektor industri misalnya, dalam mengembangkan sektor industri diperlukan waktu yang cukup signifikan dalam bagaimana meningkatkan juga menumbuhkan suatu sektor pertumbuhan ekonomi baru. Kenapa? Kalau sektor industri perlu cari lahannya dulu, kemudian perlu juga dilakukan feasibility study, perlu studi kelayakan, perlu AMDAL dan seterusnya. Belum nanti dibangun bangunan fisiknya, membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun lebih, belum nanti memproduksi dan akhirnya sampai dengan mencapai suatu produksi yang optimal mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Namun sektor pariwisata Bapak Ibu sekalian, para penggiat dan juga para pemangku kepentingan pariwisata hari ini berusaha untuk bagaimana mengembangkan suatu pariwisata. Kemudian bulan berikutnya untuk mempromosikan dan bagaimana menjual destinasi-destinasi wisata. Itu nggak menunggu bertahun-tahun, cukup 2-3 bulan. Itu akan memberikan dampak terhadap pariwisata bagi perekonomian di daerah tersebut. Karena dengan promosi yang gencar, dengan juga dikomunikasikan bagaimana destinasi wisata di suatu daerah tidak membutuhkan waktu lama untuk daerah tersebut dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari wisatawan dalam negeri atau wisata domestik maupun juga wisatawan asing atau wisatawan mancanegara. Dan tentunya bagi Bank Indonesia, kaitannya dengan Bank Indonesia Bapak sekalian, bahwa dengan pariwisata, dengan kehadiran khususnya para wisatawan dari mancanegara, itu tentunya akan meningkatkan devisa negara yang itu dapat mengurangi defisit current account kita. Jadi mungkin kalau secara sederhananya bahwa dengan pariwisata mendatangkan wisatawan mendatang devisa, sehingga mudah-mudahan ini dapat juga mengecilkan defisit current account kita, mudah-mudahan juga dapat membantu bagaimana Indonesia mampu memiliki perekonomian yang kuat dan tangguh ke depannya. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon tentunya selalu mendukung berbagai dengan bersama-sama seluruh pihak secara pentahelix bersama pemerintah daerah, dengan kementerian lembaga, dengan instansi terkait, dengan para akademisi, para komunitas, masyarakat penggiat masyarakat dan lain-lain dalam rangka pengembangan ekonomi daerah khususnya terkait pariwisata. Salah satunya bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata Jawa Barat beserta Dinas Pariwisata sewilayah Cirebon Raya untuk selalu senantiasa mempromosikan serta meningkatkan kunjungan wisata di wilayah Cirebon Raya melalui berbagai sinergi program yang diawali sebagai informasi kami laporkan juga bahwa kita mengawalinya dengan momentum kerjasama Dinas Pariwisata sewilayah Ciayu Manjakuning di event kami pada bulan Juli 2023 lalu, yakni dalam kegiatan Ciayu Manjakuning Entrepreneur Festival 2023. Dilanjutkan dengan berbagai program di tahun 2023 seperti melakukan kegiatan capacity building, kemudian juga kita bersama-sama melakukan study branding ke beberapa daerah wisata lain sebagai studi pembandingan bersama dinas dan komunitas lainnya terkait pariwisata dan juga kegiatan sinergi, event promosi wisata dan berbagai program-program lainnya. Bapak Ibu sekalian, dapat kami laporkan di sini juga pada hari ini kami bersyukur bisa adanya sinergi dari daerah-daerah di wilayah lainnya, baik itu dari Cirebon, dari Majalengka, dari Indramayu, untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan kali ini. Seperti di luar juga kita lihat ada beberapa booth pameran-pameran ekraf dan promosi wisata, serta penampilan atraksi budaya dari daerah masing-masing untuk bisa ditampilkan kepada Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Ini adalah merupakan langkah nyata sinergi antar daerah terkait pariwisata dan kebudayaan yang sudah mulai menyatu khususnya di wilayah Cirebon Raya. Selain itu dapat dilaporkan juga pada siang hari tadi sudah dilakukan kegiatan fokus group discussion bersama seluruh dinas pariwisata di wilayah Cirebon Raya untuk membahas peluang-peluang sinergi dan juga kerjasama di tahun 2024 dan juga tahun selanjutnya seperti pembuatan calendar of event atau program-program strategis lainnya sehingga dapat mendorong integrasi antar daerah satu sama lain yang memberikan peluang dan manfaat ekonomi yang besar untuk wilayah masing-masing. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati
di akhir Oktober 2023 lalu, serta juga dengan pembukaan fasilitas jalan tol Cisumdawu dan juga tol Cipali, dan juga ada pengembangan kawasan Rebana dan lain-lain yang menjadikan wilayah Cirebon Raya menjadi sangat-sangat seksi, bukan hanya bagi para investor, tapi juga bagi pengembangan pariwisata. Jadi keberadaan Bandara Kertajati dengan keberadaan jalan tol Cisumdawu menghubungkan barat ke timur dari selatan ke utara, mudah-mudahan bisa menangkap, kita semua dapat menangkap peluang ini. Jangan hanya dengan keberadaan Bandara Kertajati hanya sebagai hub, jangan orang ke Kertajati hanya sekedar tempat take off dan landing serta transit. Namun kita di wilayah sekitar Kertajati tidak mampu menangkap peluang-peluang tersebut, khususnya di sektor pariwisata. Karena hal ini adalah merupakan kesempatan bagi seluruh penggiat pariwisata, seluruh dinas terkait, bagaimana memanfaatkan peluang keberadaan Kertajati dan juga akses tol tersebut untuk bagaimana mengembangkan destinasi-destinasi wisata di daerah kita masing-masing. Demikian mungkin yang dapat sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan kami Pak Bupati dan serta Bapak Ibu sekalian, kami dari Bank Indonesia tetap berkomitmen dan secara konsisten selalu siap untuk mendukung dalam rangka untuk pengembangan dan juga dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program di sektor ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Karena kami melihat bahwa sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Kuningan dan tentunya juga di kabupaten lain memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Yang mudah-mudahan dengan pengembangan sektor pariwisata akan mampu tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi juga bagaimana mampu untuk meningkatkan, menggerakkan ekonomi daerah sehingga mampu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi-destinasi wisata tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan komitmen ini menjadi semangat kita bersama. Sebagai akhir, kami dari kantor Bank Indonesia perwakilan Cirebon juga di momen yang sangat baik ini adalah di waktu-waktu di akhir tahun Pak Bupati, bahwa kami melihat situasi kondisi global, kondisi perekonomian global, kami dari Bank Indonesia ingin men-share dan juga membagi semangat dan juga menularkan harapan dan optimisme bahwa ke depan Indonesia dengan kondisi ekonomi yang kuat, fundamental ekonomi yang kuat, kita akan mampu untuk terus bagaimana bangkit dan juga tumbuh menjadi negara yang maju dan kuat. Mungkin demikian dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi momentum baik untuk pelestarian seni dan budaya serta menjadikan pengembangan wisata yang terintegrasi antar daerah menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat sampaikan. Sebagai penutup, mohon juga izin untuk pantun ya Bapak sekalian. Sekali lagi mohon cakapnya. Malam indah di Hotel Santika. Wisata Cirebon ngademnya di Kuningan aja. Malam ini indah sambil duduk-duduk di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tentunya untuk Bapak Hestu Wibowo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Ternyata memang pantun itu dapat membuat kita semakin akrab. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama sambutan Bupati Kuningan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Acep Purnama SH.MH. Boleh